Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada dari PCKRE 2017 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen olahraga. Pertama itu ada administrasi dan manajemen. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, hingga bertahan sampai sekarang, dari zaman Yunani kuno sampai zaman sekarang. Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang lulus dari sekolah tinggi ilmu administrasi atau lembaga ilmu manajemen bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Manajemen olahraga dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga non-pemerintah. Selanjutnya itu ada manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian besar, yaitu yang pertama manajemen olahraga pendidikan, kedua manajemen lembaga, institusi, organisasi olahraga, yang ketiga manajemen olahraga profesional, yang keempat manajemen olahraga rekreasi, yang kelima manajemen olahraga pemerintah, dan yang terakhir itu keenam manajemen olahraga bisnis dan industri. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah manajemen dan administrasi. Istilah administrasi dan manajemen seringkali dipergunakan dalam pengertian yang sama, meskipun beberapa literatur menggunakan pengertian agak berbeda. Dalam membahas administrasi atau manajemen olahraga, akan banyak melibatkan Komite Olahraga Nasional atau sering disebut dengan KONI. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan disebut KON. Periksa pasal 36 ayat 1. Sementara KOI atau Komite Olimpiade Indonesia sebagaimana telah diakui oleh IOC pada tahun 1952 bertugas mengurus keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional. Sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang tidak jauh beda dengan perkembangan manusia di dunia ini. Manusia purba yang dulu tinggal di gua-gua juga telah mengenal meskipun dalam bentuk yang sederhana, yaitu mengatur tugas-tugas rumah tangga. Sejarah manajemen olahraga, salah satu contoh yang mudah diingat adalah Olimpiade kuno yang menurut catatan sejarah telah diadakan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, yaitu di Yunani. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang paling pasti dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut diakui oleh pengetahuan, maka objek ilmu itu harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh pecinta dengan tekun. Ilmu pengetahuan itu sendiri memang bermula dari filsafat. Sejak sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuannya, sebagai pegangan manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Filsafat manajemen berarti berusaha mengetahui sesuatu yang sangat mendalam, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut. Adapun menurut Robbins, membagi pandangan filsafat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pandangan filsafat makro dan pandangan filsafat mikro. Yang pertama pandangan filsafat makro, yaitu pandangan filsafat secara besar, luas, dan menyeluruh. Sedangkan pandangan filsafat mikro yaitu pandangan yang mencakup ruang lingkup itu sendiri.
Penggunaan filsafat manajemen. Seorang manajemen yang dimiliki dan menggunakan suatu filsafat akan memperoleh 3 keuntungan, yaitu yang pertama, membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikut. Yang kedua, menyediakan petunjuk-petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajerial. Yang ketiga, merupakan sebuah kerangka dengan seorang manajer dapat mengembangkan pemikirannya. Itu selanjutnya ada teori dari manajemen. Suatu perkembangan teori manajemen juga mengalami evolusi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah, manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, dan pendekatan manajemen modern, dan pendekatan sistem manajemen. Itu saja penjelasan tentang manajemen dan olahraga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.